Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Para tuan guru, hadirin hadirat rahimakumullah. Niki sampun beli waktu niki nggih. Jadi tiang makin tiang bercerita sekedhik doang nggih. Tiang niki lengan Lombok Timur, tiang lek Mamben tiang di pondok pesantren Marakit Ta'liman nggih. Tiang jadi wilayah negeri Lombok Timur bagian utara niki nggih. Ya tahu madrasah sampai Bayan Sembalun bukan niki nggih. Jamaah sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Dari inilah dakwah bahasa Sasak niki langsung tama niki asli pidato niki langsung nembus ke dalam hatimu semua itu katanya. Ya memang tuan guru ya tak lebih nanda niki. Makin tiang cerita sedikit tentang kisah anak yatim di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai beliau mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya bersama orang yang mengurusi, yang bertanggung jawab kepada anak yatim akan bersama-sama nanti di dalam syurga. Karena Rasulullah sangat khawatir kalau anak yatim ini tidak diurus, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang tidak berpendidikan, juga menjadi orang yang tidak beradab. Tapi kalau dia dipelihara, sangat memungkinkan anak yatim itu menjadi orang yang berilmu dan beradab. Ada kisah di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul 'Aid li ajli salatil 'Aid. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat Id. Fara'a as-sibyana yal'abun wa wajada sabiyyan waqifan yabki. Dan Nabi Muhammad menemukan sekelompok anak yang sedang bermain. Beliau melihat, menyaksikan anak-anak yang sedang bermain-main, bersenang-senang. Tapi beliau melihat salah seorang di antara mereka yang sedang menangis. Serombongan orang sedang bermain-main, tapi satu orang di antara mereka itu sedang menangis. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ma yubkika ayyuhas sabi. Lalu Nabi mendekati anak itu dan mengatakan kepada anak itu, wahai anakku, apa yang membuat kamu menangis? Sementara teman-temannya bersenang-senang, kok anak ini menangis? Wa qala lahu as-sabi وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاني أيها الرجل. Kemudian anak itu menyampaikan kepada Rasulullah, sedangkan pada waktu itu anak itu belum kenal dengan Rasulullah. Din man tahu niki Rasulullah nggih. Dan man paham bahwa saat julu niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak itu mengatakan, da'ani ayyuhai rajul, doakan saya bapak. Doakan saya bapak. Fa inna abi mata fi ahdal ghazawati ma Rasulillah. Sesungguhnya bapakku mati, meninggal dunia pada saat dia perang bersama Rasulullah. Ini mulai Rasulullah meneteskan air mata. Kok anak orang yang pejuang agama ini yang meninggal dunia dalam perang, kok masih ada orang yang seperti itu?
tidak terurus oleh kita semua. Rasulullah merasa terenyuh lihat anak itu. Wa ummi tazawwajat bighairi abi. Kemudian ibuku kawin dengan laki-laki lain. Fa akhadha dari wa akala mali fasirtu kama tarani ariyan ja'i'an hazinan dalilan. Ini disampaikan oleh anak itu. Ibuku kawin lagi dengan laki-laki lain. Rumahku diambil, harta peninggalan orang tuaku, bapakku diambil juga. Maka ketika hari ini hari raya, aku menyaksikan teman-temanku bersenang-senang. Fatashaddada huzni, semakin hancur hatiku. Nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada anak orang yang berjuang untuk agama ini. Kalian biarkan dia hidup seperti ini di tengah orang-orang yang bersenang-senang. Ada anak yatim. Maka kalian harus bertanggung jawab. Ini Rasulullah terenyuh. Karena memang Rasulullah melihat hal-hal yang seperti ini luar biasa. Hatinya terketuk melihat kondisi anaknya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada anak itu. Wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak itu, "Ama tarda an akuna laka aban?" Maukah kamu wahai anakku, aku yang jadi bapak. Wa Aisyatu umman, Aisyah yang jadi ibumu. Wa Fatimatu ukhtan, kemudian Fatimah menjadi saudara perempuan. Wa Aliyun amman, Ali yang menjadi pamanmu. Wal Hasan wal Husain ikhwatan, Hasan Husain yang menjadi saudaraku. Wa qala lahu as-sabi, maka anak itu mengatakan, sekarang sudah paham di depannya ini pasti Rasulullah. Karena Rasulullah yang punya sifat-sifat utama seperti yang Rasulullah, dan punya istri namanya Aisyah, punya anak namanya Fatimah, punya menantu namanya Ali bin Abi Thalib, punya putra pun yang banyak. Hasan Husain itu adalah cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham anak itu. Akaifa la arda ya Rasulullah, bagaimana aku tidak mau wahai Rasulullah, aku pasti mau. Ya. Fa akhadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassala bihi ila dari. Kemudian dia bawa anak itu pulang. Di rumahnya dibawa, kemudian didirikan oleh Rasulullah SAW, dimandikan, dibersihkan. Wa albasahu libasal aid, kemudian dipakaikan pakaian hari raya. Fa kharaja as-sabi, kemudian anak itu keluar bermain dengan teman-temannya. Yal'abu ma'asibyan, bermain bercanda seperti teman-temannya yang lain-lain. Faqala lahu as-sibyan, kemudian anak-anak itu menyampaikan kepada, kunta waqifan bainana al-ana tabki wa ma yudhikuka al-an. Biasanya kamu datang nangis, orang senang-senang kamu nangis. Sekarang kenapa? Apa yang membuat kamu selalu senang sekarang ini? Waqala lahum, kemudian anak itu menyampaikan kepada teman-temannya, kuntu ja'ian fasyabi'an
tadi kan saya lapar, saya haus, saya lapar, kalian enak-enak makan. Sekarang saya sudah dapat makanan, saya sudah bisa minum, seperti kalian juga. Ya. Wa kuntu 'ariyan fakusyit. Tadinya aku telanjang, tidak punya pakaian, sekarang aku berpakaian sama seperti kalian. Wa kuntu bighairi abin. Tadinya aku tidak punya bapa. Asbaha Rasulullah ya abi. Sekarang bapakku Rasulullah. Wah, anak-anak tercengang semua. Wa Aisyatu ummi, Aisyah yang jadi ibuku. Wa Fatimatu ukhti wa Aliun ammi wal Hasan wal Husain ikhwani. Sekarang aku sudah punya bapak Rasulullah, ibuku kemudian Aisyah, ya, saudara perempuanku Fatimah, ammiku pamanku Ali, Hasan Husain yang dari saudara. Faqala lahu as-sibyan, maka anak-anak itu pun semua berkata, ya laita aba'ana matu fi ahdal ghazawat ma Rasulillah. Kemudian anak-anak itu berkata, alangkah bahagianya kita kalau bapak kita itu mati, kemudian ada orang yang mengangkat kita, lalu dia menjadi bapak kita, dan bapakku itu adalah Rasulullah, bapak kita adalah Rasulullah. Alangkah bahagianya kita kalau seandainya bapak kita juga mati di medan perang, lalu digantikan oleh sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia jamaah sekalian, anak yatim di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harganya terlalu tinggi. Maka kita semua insyaallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang senang kepadaku, dia akan menjadi temanku dalam surga. Itu ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya bersama orang-orang yang memelihara anak yatim, yang bertanggung jawab kepada anak yatim, akan bersama di dalam surga. Nah, tuan guru kita di sini, tuan guru yang hadir semuanya ini adalah tuan guru yang bertanggung jawab kepada anak-anak yatim. Yatim ilmu, yatim adab, inilah titipan Allah kepada para tuan guru kita ini. Insyaallah seluruh jamaah bersama tuan guru akan bersama-sama dalam surga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tunas maaf boleh dikit tuan guru tadi yang kemarin sudah janjian sama tuan guru Ibnu Khalil, beliau nunggu saya di rumahnya sekarang nih. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua ini ada mendapatkan barokah dari pertemuan akbar yang luar biasa di pondok pesantren ini, dan tuan guru semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seluruh jamaah insyaallah. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.